sorry, saya tidak mau merendahkan Mbak. Mbak tahu Helena nggak? Mbak tahu Helena? Iya pernah baca Mbak. Bentar ada tamu bentar ya. Pak Oh ya RT udah, masalahnya. iya udah, iya Pak, Mbak sama Pak RT aja dulu. Bukan Helena Gomez guys, Helena keluarga Konstantin. Kalian tahu nggak siapa dia? Dia dianggap sebagai arkeolog pertama di dunia karena dia mengklaim menemukan makam Yesus. Kalau ada arkeolog nggak tahu siapa Helena, saya bingung nih. Bukan Helena, Helena. Ya. Jadi ada gereja Santo Helena. Helena ini, kalian tahu nggak? Helena itu jadi santo di orang Katolik. Sama seperti Konstantin jadi santo, jadi orang suci. Ya, padahal mereka berdua tuh penyembah pagan. Bahkan ada cerita dalam Book of Jerusalem, Helena ini dulu mengerikan sekali loh. Ngeri dia nih. Ya. Nah, kemudian kita lihat di sini, gereja Holy Sepulchre itu belum ada. Pembangunan gereja makam Yesus, gereja Holy. Aku nggak tahu cara menyebutkannya. Dibangun sebagai situs sejarah dan situs peringatan kehadirannya yang bersejarah. Dan Golgota itu masih seperti adanya terletak di luar tembok Yerusalem. Maka tidak benar jika dikatakan bahwa lokasi Golgota itu ada di dalam tembok kota Yerusalem. Nah, itu yang pertama ya, yang diklaim secara tradisi makam Yesus. Halo Yesus, dalam ini ya, diam dulu ya Dek, nanti baru ngomong. Nah, yang kedua adalah ada namanya Garden Tomb. Pada abad ke-19, ingat, pada abad ke-19 terdapat keraguan dari banyak umat Protestan terkait Holy Sepulchre itu tadi. Gimana nyebutnya itu? Holy Sepulchre adalah tempat makam Yesus dan Yesus dimakamkan tak jauh tempat dari dia disalibkan. Jenderal Charles George Gordon, seorang Protestan, menemukan bukit karang di dekat gerbang Damaskus yang menyerupai bentuk tengkorak yang berarti Golgota. Tempat ini dinamai The Garden Tomb. Itu makam kedua Yesus. Ya. Nah, kemudian baru-baru ini tahun 2007 ada para ahli arkeolog mengaku bertemu makam keluarga Yesus. Yaitu di situ yang saya jelaskan tadi. Secara arkeolog tertulis namanya di situ. Makanya saya tanya sama Mbak sebagai arkeolog, gimana pendapatnya terkait penemuan keluarga Tuhan ini? Maka pertanyaannya, kalau ini betul-betul secara DNA betul adalah orang yang ditulis dalam Bible, lalu yang naik ke surga siapa? Kok masih ada mayatnya di dunia gitu? Suntur. Nah, mungkin Mbak di-mute dulu, Mbak ngomong sama Pak RT dulu. Saya ke Wilsu dulu. Halo Wilsu, how are you? I'm fine. Lama nih gak ketemu nih Wilsu nih, kemana aja? Lama juga sama Bang Nandar juga. Apa kabar Bang Nandar? Lama tak jumpa. Iya. Sehat ya, Dek? Sehat alhamdulillah. Oke. Gimana? Masih jadi Kristen? Kristen lah. Oh, masih Kristen. Oke, gimana? Mau menanggapi Menarik apa? sih, Kita menarik. lagi bahas makam Yesus atau The Ya, Jesus memang Family ini Tomb. pembahasan menarik dan buat saya ini memang hal yang baru ya. Bukan juga baru, tadi juga sempat sudah ini aku nonton Uniriva ini sudah sekitar 20 menit lebih. Jadi saya juga searching juga di tentang hal ini ya. Ini pandangan saya. Ini aku cuma ingin pandangan saya. Kalau misalkan ada ngomong kayak Uniriva bilang, oh ada 3 makam, itu kan secara historis sejarahnya mungkin Uniriva secara datanya punya. Cuman kalau bagi kita orang Kristen, kita itu punya dasarnya di Alkitab. Kalaupun untuk membuktikan hal yang Uni sampaikan melalui data yang Uni punya, itu saya sudah searching tadi, saya sudah cek tadi, itu kalau nggak tahu itu tahun 1980 ya. Cuman itu ada pembatalan sehingga yang menulis itu kayaknya di penjara ya. Kayaknya, cuma nggak tahu ya. Ya, kalau kita belajar ya, kalau kita meneliti tentang bagaimana perkembangan Kristen, coba ya. Yesus sendiri mengatakan orang-orang yang benar di kalangan Kristen itu akan dianatema. Kamu percaya itu? Yang bagaimana nih? Orang-orang benar, Yesus mengatakan dalam kitabmu bahwa orang-orang justru yang benar itu yang akan dianatema. Artinya orang-orang benar ketika menyampaikan kebenaran itu akan dihakimi. Contoh, korban-korban kejahatan doktrin gereja, Hipatia,
Galileo, Kopernikus, bahkan orang-orang yang mengaku berbeda pandang dengan Katolik itu mati mengenaskan. Artinya adalah kalau kita bicara orang-orang yang memiliki informasi menggemparkan dan merubah doktrin satu agama yang mana mayoritasnya adalah mereka, bisa tidak orang tersebut diinkuisisi? Saya akan jawab by sejarah. Dari tahun 12 sekian sampai 18 sekian, inkuisisi itu dibenarkan 600 tahun kurang lebih karena dianggap itu adalah cara terbaik mengatasi bidat-bidat. Artinya apa? Kalau terjadi anatema terhadap orang yang mengguncang dunia kekristenan, walaupun dia menggunakan kaidah ilmiah, dia dibunuh sekalipun. Itu hal yang lumrah di kekristenan. Karena contoh anak baptis mempertahankan imannya dibakar hidup-hidup sama John Calvin. Siapa orang-orang yang merasa benar kemudian bisa membuktikan kebenaran ilmiah apa yang dia sampaikan yang tidak dibunuh di Kristen? Isaac Newton itu seorang yang tidak menganut paham Tritunggal. Bagaimana dia bisa menemukan ilmu gravitasi? Artinya apa? Memang secara sejarah doktrin Kristen tidak berpihak kepada ilmu pengetahuan dan sains. Itu fakta. Duh, gimana ya cara jelasinnya? Duh, gimana nih ya? Itu bukan fitnah dari saya. Ya itu memang Bukti. fakta karena Nah. memang fakta unik. Cuman kan yang saya sudah bilang tadi, meskipun memang ada beberapa secara sejarawan atau secara ahli ya arkeolog menyampaikan itu, tapi bagi kita orang yang beriman kepada dasar kita ya, tetap itu mungkin tidak kita gunakan. Tetapi kita juga harus berakal dan berilmu bagaimana kita merespon tentang teori-teori yang membumingkan hal-hal yang ya itu ya, otomatis kita juga harus buka pikiran bagaimana cara kita mengetahui itu sampai kita harus tahu kebenaran apakah yang diteliti ini benar-benar fix sudah benar apa tidak. Kita itu Berarti kamu orang kritis ya? Oke, sekarang Ya, saya tanya. Bagaimana cara Willy Su membantah tesis itu? Metodenya apa? metodenya seperti yang saya sudah bilang tadi, saya sudah searching dan saya temukan bahwa peneliti itu kan sudah dipenjara Uni, yang The Jesus Family Tomb itu. Kan Paulus juga pernah dipenjara. Parameter orang dipenjara itu bukan karena dia nggak benar, karena memang dia kalau bertentangan misalkan dengan Uni itu gunakan aja. parameter kayak Paulus, ini kan mengenai pribadi seseorang yang mungkin dulunya ya Bukan, Paulus itu karena bertentangan doktrin dengan orang-orang kebanyakan, makanya dia dipenjara. Kamu jangan gitulah, jujurlah, Dek. Domba, penipu dalam nama agama. Kan sudah saya bilang, jangan membawa parameter yang gabrul kemudian. Kenapa? Kamu tahu tidak, Buya Hamka itu pernah dipenjara dan kemudian dikeluarkan, bahkan Soekarno minta jenazahnya dibawa sama Buya Hamka loh. Jadi orang-orang benar itu baik sejarah. Yesus itu orang benar loh, tapi mati disalib. Jangan bawa parameter yang keliru lalu kamu ambil kesimpulan seolah-olah parameter itu menguatkan argumen kamu, karena parameter itu sudah hancur. Jangan katakan gini. ya jadi mentang-mentang dia dipenjara terus dia salah. Maaf Uni, begini mana? Parameternya Uni mungkin positifnya memang benar. Parameter saya Tetapi ilmu pengetahuan parameternya itu tidak semua orang seperti demikian yang Uni sampaikan tadi. Kalau Enggak mungkin Uni apa-apa. beranalogi seperti demikian, tapi setidaknya Bukan Uni juga analogi. berpikir umum secara luas. Tidak semua orang seperti demikian. Kita bicara tentang gini deh. Kalau Iya, kamu memang bicara tentang bentar Willy, diam dulu. Kalau kamu bilang gini, kan orang yang bikin buku itu sudah dipenjara. Terus ya berarti salah dong dia. Kalau cara berpikir seperti itu, maka sepakatilah. Kesalahannya gitu. Ya, Ini ya apa kesalahannya? Bentar, kan tadi ditanya kenapa kok saya bilang Enggak, Mbak kan arkeolog nih. Yesus Kesalahannya itu secara arkeolog. Saya enggak, jangan bawa doktrin. Kalau Mbak arkeolog, jangan bawa doktrin. Biar Willy yang bawa doktrin dengan saya kan hadapi tadi dengan tanya doktrin. satu-satu. Katanya saya suruh Makanya jelasin jangan tentang dicampur, kenapa kok di Mbak. Golgota. Loh, bukan itu tema kita, Mbak. Kan gak nyambung. Mbak Iya, arkeolog loh, makam Mbak. Yesus kan. Bukan itu yang kita bahas. Saya lagi membahas parameter menentukan bagaimana metode yang benar dalam menelaah benar salah itu, Mbak. Bukan mana yang Golgota itu, bukan udah lewat dari Sesuai tadi, Mbak. penelitian, Mbak. Sesuai Bukan penelitian itu. dan banyaknya Makanya opini, dengerin Mbak. dulu saya nggak. Sekarang kan banyaknya opini tuh. Opini itu adalah pendapat. Tapi hasil penelitian itu atau itu ilmu, Mbak. Masuk kategori Dalam mana? ilmu. Jadi ada pertimbangan risetnya sejauh mana?
Setiap Itu saya episode tahu, bisa kita itu tentang metode dengan nanti dulu. penelitian lagi, Mbak. Ya betul, makanya penelitian Mbak membantah itu mana antitesisnya? Coba tunjukkan ke saya, jelaskan ke Aku tadi saya. diketawain kenapa kok makam Yesus ada di Golgota. Aduh ya Allah, Mbak ngerti Udah- nggak udah metode? lewat berarti, Metode nggak boleh Mbak sayang, metode seperti saya begini deh. Saya membantah tuduhan terhadap Nabi Muhammad itu pedofil. Metode yang saya gunakan apa? Menggunakan pendekatan ilmu antropologi. Nah, ini metode, Mbak. Bisa kamu jelaskan, Rifa? Bisa. Secara antropologi tidak disepakati parameter moralitas itu dari zaman Adam harus sama sampai sekarang. Itu antropologi ajarkan. Antropologi, kata antropos dengan logos, ilmu tentang manusia. Secara sosial tidak bisa mengatakan moralitas 2000 tahun lalu disamakan dengan moralitas sekarang. Ini saya bicara pakai metode. Mbak membantah penelitian para arkeolog yang Mbak sudah tahu lembaganya lembaga besar yang terkenal, bahkan disupport oleh pemerintah atau apa ini, lembaga-lembaga besar. Mbak bawa antitesis ke saya, metodenya pakai pendekatan apa? Gini, Sebagai arkeolog. iya, segala opini bisa ditentang melalui pertama, antropologi memang benar. Penelitian juga benar. Iya kan? Penelitian lebih dalam. Dan di sini lebih dalaman mana dalam penelitian? Lebih jauh. Mbak udah mana? pernah meneliti Kenapa ini? dia dimasukkan penjara? Mbak Karena pernah penelitian yang salah kan begitu. coba bisa tunjukkan artikel dan karya ilmiahnya kalau dia melakukan penelitian yang salah karena dia masuk penjara karena itu. Coba saya minta data. Nah, sekarang saya informasi. tanya, dia masuk penjara karena apa? Loh, yang mengatakan dia masuk penjara kalian berdua. Harusnya kalian yang berikan informasi ke saya. Kenapa? Alasannya dan di mana kalian baca? Setelah masuk penjara, segala karya Mbak, jangan ilmiahnya dulu ditarik ceritakan dia kembali, masuk. kan? Mbak, jangan ceritakan dulu segala karya ilmiah yang ditarik kembali. Yang saya minta, tolong tunjukkan Ya, literasi. sama halnya kayak Duh, gini, ya Mbak. Allah, Aku tanya, katanya sama halnya arkeolog. kayak gini. Enggak, aku Mbak, tanya, sama jangan halnya kita ini kayak gini. diskusi ini merusak Muhammad peradaban. pedofil. Mbak Hmm. tolak melalui antropologi. Benar. Ya. Tapi faktanya seperti apa? Faktanya apa? Apakah kita menutup mata? Menutup Pedofil apa? nggak menikahi anak Pedofil- yang masih merah delima. Tidak. Kenapa? Karena pedofil itu adalah kecenderungan seksual, bukan menikahi anak di bawah umur. Karena apa? Kalau Anda mengatakan pedofil itu adalah menikah dengan anak di bawah umur, Anda harus mengakui secara tradisi, secara ilmu antropologi, seluruh orang Yahudi itu pedofil karena mereka boleh menikahi anak umur 3 tahun, itu masuk dalam halakahnya. Anda arkeolog tapi kok ngaco ngomornya ini. Ya memang orang Kristen itu selalu aneh, harus aneh. Kalau belum aneh, belum orang Kristen namanya. Makanya saudara harus aneh. Anda ngaco ini. Anda tahu tidak, arkeolog itu tidak jauh berhubungan dengan ilmu antropologi loh. Ini orang sembarangan kayak gini. Jelaskan satu-satu. Dengar. Ya, Anda menjelaskan ke saya, Anda aja udah ngaco. Definisi pedofil apa? Ya, Ini orang-orang nih yang saya, kenapa saya keras teman-teman? Kalau kita sudah mengklaim diri kita sebagai psikologi, lalu kita bicara psikologi dan itu bertentangan dengan kaidah ilmu, kita bisa dianggap membohongi gelar akademis loh, dan itu bisa dipidana loh, nggak main-main loh. Kalau Anda ngaku arkeolog dan Anda bukan arkeolog dan terbukti dari semua omongan Anda, bahkan Anda tidak tahu siapa Helena, Anda bisa kami cari. Ya udah, Anda oke. Jelasin satu-satu. Saya Nggak buka usah. Saya berkas. tanya untuk supaya saya tahu Anda ini arkeolog macam apa. Anda alumni fakultas mana, Mbak? Fakultas apa itu? Coba saya catat. Fakultas mana? Saya sekolah Alkitab. Nggak nyambung. di Batu. Anda kan arkeolog, Mbak. Kok Sebentar. sekolah Alkitab? Loh, Mbak, sebentar. Anda tuh arkeolog. Kok Iya, sekolah sebentar. Alkitab? Saya belum selesai ngomong loh. Hah. Saya sekolah Alkitab di Batu. Saya lulusan dari Batu Arkeologi. Salah satu dosen saya, Bambang Nurseno. Batu arkeologi. Batu arkeologi. Lulusan mana katanya Uni? Batu arkeologi. Aku cek dulu. Tahan dulu. Apa? Batu itu? Di Batu Malang Apa maksudnya? nama? Enggak. Bentar. Nama kampusnya apa, Mbak? Biar saya cek dulu. Saya adalah mahasiswi. Saya tidak terima penipu loh. Domba.
penipu dalam nama agama. Saya dosennya Saya- arkeolog. Waduh, batu andesit itu apa? Hei, saya juga arkeolog saya di Malang. Hei, Nah, Ustadz Ari bagian arkeolog juga. saya sejarawan saya. Ada sejarawan kami di sini. Itu makanya dari tadi saya ngobrol ini apa ya, makam Yesus, kemudian batu-batu yang tidak lapuk karena Bukan, hujan, Ustadz. Gini, karena Ustadz. siang. Itu batu apa namanya? Ayo. Iya. Waduh. Coba batu apa tuh? Coba tanya sama dia. Ketika ada uji karbon yang diuji apanya? Jangan kayak kiamat. Ngaku S2 saintis, giliran ditanya uji karbonnya kenapa itu sebelum 6 Masehi juga sudah ada. Nggak ngerti kau, yang diuji bukan tulisannya, yang diuji itu adalah bahannya. Karena bahannya itu yang bisa diketahui dipadankan dengan jumlah karbon segala macam tuh. Aku bukan saintis loh, bukan arkeolog, tapi aku belajar. Saya arkeolog, saya dari daerah Tuh. lain ke daerah satu. Saya sudah di Bali, ada desa kuno di sana, ada desa adat di situ. Kemudian di daerah Jawa Tengah ada Candi Suku, ada Candi Prambanan, ada Candi Sewu di situ. Metodenya Ada- Ustadz, metodenya ada dari tadi Linggayoni. dia Iya, membantah karya ilmiah dari lembaga arkeologi yang cukup terkenal hanya karena penelitinya masuk penjara. Ya kan? Kalau kita bicara kebenaran, kita nggak bisa bicara dari persekusian. Kenapa? Karena itu pun dialami oleh tokoh-tokoh zaman dahulu. Hipatia itu dibunuh itu. Ya, Galileo itu diinkuisisi. Apakah dia salah? Ternyata kemudian pemikirannya diambil oleh orang-orang seperti Isaac Newton. Tiba-tiba dia ngaku arkeolog, tapi Enggak. sekolahnya sekolah Alkitab. Saya itu kan masuk pakai istilah daerah Batu katanya, kirain daerah Malang gitu kan. Kalau Batu kan di Malang gitu. Kebetulan saya di Malang. Ada arkeolog di situ, ada Profesor Haryono, Pak Kasimanuddin Ismail, kemudian Mas Dwi Cahyono M Hum di situ. Arkeolog semua di situ, Pak Belasio Suprapto. Itu Itu semuanya kayaknya arkeolog di mahasiswanya situ. Edis itu, Ustadz. Nah, kita bicara tentang ini, Ustadz. Jadi gini, Ustadz ya. Jadi makam Yesus ini, Ustadz, diteliti ya, diteliti sama beberapa Kayak ahli, gojol. ya kan, melibatkan ahli. Nah, sebenarnya memang ini akan menjadi polemik besar dan bahkan bisa jadi dihentikan penelitiannya. Kenapa begitu? Karena ketika ini berbahaya buat agama terbesar di dunia ini. Jadi kalau misalnya di penjara dihentikan, itu bukan berarti mereka salah. Kenapa? Kalau gitu Paulus juga salah lah menurut kalian harusnya, karena dia di penjara. Jadi saya minta antitesisnya tadi, Ustadz. Metode apa? Contoh, saya bantah Nabi Muhammad pedofil, ya kan? Saya bantah Nabi Muhammad pedofil. Pakai ilmu apa? Pakai ilmu antropologi. Dia bilang faktanya apa katanya? Saya bawa metode pakai ilmu antropologi loh. Terus dia bilang, apa kata dia barusan? Dia ngomong, faktanya apa? Berarti kan sebenarnya orang ini ngaku arkeolog tapi nggak ada ilmu, bahkan memaksakan Nabi Muhammad itu pedo. Kalau begitu seluruh orang Yahudi pedo lah. Karena secara Anehnya, Udi, antropologi. anehnya ngaku arkeolog tapi dosennya katanya Bambang Nurseno. Di Iya. mana Bambang Nurseno arkeolog? Loh, Bambang Nurseno iya kan, Gojol. Bang Nurseno, aduh udahlah. Ya, tapi ada yang cukup menarik ya. Kita tahu bahwa teman-teman Kristen ini kan masih berusaha mencari artefak-artefak yang berhubungan dengan Yesus gitu. Karena banyak orang-orang di luar sana dari kekristenan sendiri yang mempertanyakan gitu. Apakah benar Yesus itu pernah hidup atau hanya tokoh fiktif? Banyak orang meragukan kebangkitan Yesus, penyalipan Yesus lah, dimulai dari penyalipan hingga kebangkitan Yesus. Kalau Yesusnya pernah hadir, saya rasa kita semua setuju dan umat muslim wajib mengimani ya. Pernah ada Nabi Isa alaihissalam yang hidup, tetapi ceritanya cuma selesai sampai diangkat, kan gitu. Tetapi kan teman-teman Kristen beranggapan bahwa iya dia disalibkan, terus dia bangkit kembali gitu. Nah itu yang diteliti ada nggak bukti-bukti tentang penyalipan dan juga kebangkitan dari Yesus. Kalau orang lain disalib udah sering lah. Dan saya rasa hampir setiap minggu ada yang disalib ya, karena waktu itu banyak sekali pemberontak-pemberontak, dan penyalipan itu adalah hukuman bagi para pemberontak. Ya sekali lagi, itu hukuman khusus pemberontak, bukan maling motor, bukan maling ayam ya, apalagi tukang perkaos, enggak. Kalau yang perkaos-perkaos gitu hukumannya beda. Tapi salib itu adalah untuk
pemberontak. Hukuman terkejam, pemberontak dan kalau dalam agama ini mengeri lah pokoknya. Tunggu, aku menarik nih. Ustadz Arif ini kan seorang arkeolog nih. Aku juga belajar ilmu pengantar arkeologi nih Ustadz. Oh, aku waktu itu udah mau kuliah arkeolog, cuman karena terlalu jauh ke UI. Oh ya, aku belajar Jul, walaupun aku nggak ini, aku baca jurnal tuh. Jadi arkeologi ini adalah ilmu yang mempelajari barang-barang peninggalan zaman dahulu dan mereka merekonstruksi ulang kejadian masa lalu dengan mentafsirkan menggunakan pendekatan barang-barang itu. Contoh kayak artefak atau kayak, jadi ada beberapa macam bentuk barang-barang arkeolog tuh, yang tidak bergerak, yang bergerak, ya kan Ustadz? Bener kan Sarif? Iya, situs. Iya, Nah, situs namanya situs, itu. Iya. situs ya. Nah, jadi Dan sekali lagi ya, ini masalah arkeolog juga jangan lupa teman-teman, yang namanya penemuan arkeolog itu bukan bersifat pasti ya. absolut. Artinya Nah, ini yang mau aku bilang. Ini yang mau aku bilang Jul. Aku sampai ke sana Jul. Ini yang mau aku bilang. Oke. Nah, itu poinku. Jadi kita harus menerima kenyataan. Yang namanya ilmu pengetahuan itu dinamis. Ya, hari ini ada pernyataan bahwa diduga batu ini adalah batu punyanya Nyi Roro Kidul. Kenapa? Warnanya hijau dan kuning. Artinya orang bisa mengetahui bahwa batu ini hanya diduga punya Nyi Roro Kidul karena dia ada warna kuning dan hijau. Kemudian tertulis di situ ada Nyi RRKDL-nya, misal. Maka disimpulkanlah bahwa itu bisa jadi punya Nyi Roro Kidul. Apakah absolut? Tidak. Itu berupa tafsiran. Jadi kalau ada orang beragama yang menyandarkan kebenaran kitab sucinya kepada ilmu arkeologi dan sejarah, maka dia sedang menafikan kebenaran absolut yang datang dari Tuhannya. Ya, itu orang Kristen. Lucunya orang Kristen ketika bicara tentang Yesus disalib, mereka bawa data sejarah. Tapi ketika data sejarah dan para arkeolog menyampaikan bahwa ini ada makam Tuhan, mereka lupa diri itu. Nggak ada, buang sana. Pakai doktrin kitab suci. Kita tidak pernah mengatakan bahwa Al-Quran itu kebenarannya wajib divalidasi sama ilmu. Enggak. Tapi ilmu lain itu, kalau seandainya mampu memvalidasi kebenaran Al-Quran, it's okay. Tapi Al-Quran tidak bersandar kepada ilmu duniawi untuk memvalidasi kebenarannya. Ini Islam. Karena kebenaran mutlak dari sisi Allah. Kita boleh uji seumur hidup loh. Benarkah begitu? Benarkah begini? Itu hak kita, prerogatif kita. Karena memang seumur hidup kita itu baru mengobservasi. Di dunia ini kita tuh mengobservasi, belajar. Memang tidak semua masuk kampus, tapi pada dasarnya kita lahir untuk belajar. Gitu loh, human being. Bahwa kita ini manusia. Tapi ketika ada orang Kristen, ketika bicara tentang agama orang lain, minta data arkeologi. Ketika sudah ditunjukkan agamanya, arkeologi bertentangan dengan agamanya, balik ke kitab suci. Apa maumu? Mana bukti arkeologi Muhammad ada? Kita kasih ini data-data, enkripsi, dokumen-dokumen, perjanjian Hudaibiyah, perjanjian di Santa Katrina, bla bla bla. Wah, tapi kan itu ditulis ini. Banyak cerita kalian. Ketika kami tunjukkan data ilmiah dari para ahli yang bahkan melibatkan orang-orang hebat di dalamnya, tertulis nama Yeshua Bar Yosef, itu kan penelitiannya salah, itu nggak mungkin lah itu. Jadi mau kalian tuh sebenarnya apa? Bisa memangnya kalian ilmiahkan Tuhan kalian yang naik ke surga itu? Kalau kami tuntut, mana data arkeologi ada pernah roti turun dari langit? Tunjukkan sisa rotinya. Nangis, mencret. Apa gunanya Nabi kalian membelah bulan? Balik ditanya, emang guna Tuhan kau mati dan bangkit buat peradaban apa? Mencret, nangis. Tuh. Ya, kita sapa nih, ada Wak J90. Jadi kalau Coba kau bilang homo, Jul. Coba kau bilang homo gitu. waduh, apa ini? Coba dulu bilang. Anti rungkat ini Gojol, anti rungkat ini. Coba aku Anti rungkat, anti rungkat. Coba kau bilang homo gitu. Untuk apa? Tujuannya apa? Kalau komal kau jatuh, aku tanggung Iya. jawab. Ngetes saja Gojol, ngetes Ngetes saja. saja coba. Nggak usah lah. Kita nggak suka. Aku cuman Kita bukan Yesus. bukan Kita mencobai nggak- Tuhan, aku mencobai iblis. Iblis coba.
Enggak, aku cuma mau bilang gitu. Kalau bicara penyalipan, aduh udahlah ya teman-teman. Kita nggak ada keberatan dengan kalian yang percaya dengan iman kalian yang Nah, itu. menurut banyak pendeta itu kan Tuhan kalian ajaib dan tidak masuk di akal. Ya sudahlah, kalau memang standar kalian nggak masuk di akal, ya kita ngapain maksain. Cuman di sini kan kita cuman ajak kalian berpikir nih, ya supaya kalian tuh terbuka, apalagi bagi para penyembah edis ini kan, yang Oh, selalu Edis Kristus. penyembah edis. karena kita ingat ya, aku yang kasihan Frans Donald ini barusan kan kena tangkap nih, Bang Frans Donald. Loh, Frans Donald kemarin ditangkap, masa lu nggak tahu? Loh, Unitarian. Hah? Enggak, Ya. Frans Donald Ya, Unitarian. Unitarian ya. Iya, Unitarian kan. Iya, baru ditangkap Iya. kemarin. Apa penyebabnya, Kojol? Dia bilang Dia bilang Nabi Muhammad fiktif. Oh, Iya, itu ya. Iya. Pernah bilang gitu dengan. Jadi gini teman-teman ya, padahal narasi itu pertama sekali itu digaungkan setengah tahun yang lalu tuh Edis. Jadi gara-gara Edis, kasihan Frans Donald yang masuk penjara ya, padahal Tapi kan si Bran Donald bisa menyampaikan itu kalau dia punya bukti, kalau Edis yang menyampaikan. dia udah sampaikan bahwa yang ngomong tuh Murtadin yang sekarang udah keluar negeri gitu. Tapi ya tetap aja, karena dia ada penekanan. Dia bukan bilang saya cuma menyampaikan, enggak, dia ikut menyimpulkan. Kesalahan dia adalah dia ngotot menyatakan iya itu memang fiktif, itu dari bahasa Jawa begini. Siapa suruh kau pergi ngotot-ngototan di situ kan? Harusnya dia cuma memberitahukan ada nih teman kita namanya si Edis Kurap yang menyatakan. Kalau aku kan kemarin itu kan mengatakan trinitas kelamin itu kan mengutip perkataan Pak JJ tuh. Betul. Ya kan? Dan videonya ada. Nah, sifatku itu bukan memaksakan kepada orang Kristen bahwa mereka harus percaya, tapi aku mengajarkan bahwa hati-hati kalian berasumsi. Kenapa? Karena nanti kayak gini nih, banyak orang-orang yang menjelaskan imannya, suka-suka dia sampai-sampai mengatakan bahwa Yesus itu sama seperti Tritunggal itu bahkan sama seperti kelamin. Artinya aku ngajarin nih supaya kalian kalau naik komalku pakai data. Nanti kalau asumsi kayak gitu nanti, masa Tritunggal kayak kelamin? Artinya kita tidak menyepakati bahwa Tritunggal itu seperti kelamin, walaupun secara konsepsi aku bisa memahami itu lebih tepat gitu kan. Kenapa? Betul. Itu kan konsepsi kan. Ya Yang kan? penting gini, yang penting kita kembalikan ke audiens ya. Sama kayak waktu HTD ngomong titipnya Yesus gitu kan. Aku kan cuma sampaikan ada pendeta yang ngomong gini, dan aku tanya ke audiens, kalian setuju dengan yang mana? Setuju dengan pernyataan HTD atau kalian kontra dengan pernyataan HTD? Silakan kita komentari dan kita bahas. Iya. Kan seperti itu. Jadi kembali balik lagi ya. Yang aku kasihan itu Edis yang ngomong, dan itu dikutip oleh banyak ya penyembah Edis. Nanti kalian yang masuk. Ini nggak menutup kemungkinan banyak nih penyembah Edis tulis status Facebook atau tulis di status WA-nya atau apapun lah medsosnya. Besok dia yang masuk gitu kan. Akan gawat gitu, kasihan gitu, Edisnya yang santai-santai, Edisnya yang ketawa-ketawa di luar negeri, kalian yang jadi korban gitu. Kasihan. Tapi coba tengok Nabi Muhammad fiktif, bentar. Kalau Nabi Muhammad mah kan sudah jelas, artefaknya ada, arkofagnya mah juga ada, kan gitu kan. Beda dengan ini sisa-sisa peninggalan Yesus selama di dunia apa aja, Kojol? Nggak ada, itulah yang bingung gitu kan. Aku pernah bahas tentang Longinas tuh. Gini, bagi seorang tentara, tombak itu kan sama seperti tentara sekarang dikasih pistol, betul nggak? Dikasih senjata. Arkofag itu peninggalan berupa apa, Ustadz? Jadi kalau arkofag itu buatan sisa-sisa yang ada pada waktu itu dari alam, misalnya batu gitu kan. Situs juga ada Nabi Muhammad kan, makamnya Nabi Muhammad. Makamnya ada, situsnya Banyak, lengkap, banyak, prasastinya banyak, juga banyak kan gitu kan. nggak, yang Nabi agak Muhammad. bingung Juga gini ada ya bang ya. Jadi ada teman-teman Kristen tuh yang masih bingung kan gini, Longinas itu kan dia jadi santo, betul nggak, Unirifa? Iya, Longinus satu dia. Ya, Di Longinas Katolik tapi Arkofag itu di dan Katolik. artefak apa, Uni? Artefak dan arkofag itu apa? Artefak itu benda-benda kayak tempat minumnya gitu. Atau apa? Atau candi atau apa? Atau gimana? Iya, artefak itu memang buatan manusia pada Kayak saat ini itu. kayak misalnya tempat minumnya. Ada yang Iya, bergerak, iya. ada yang tidak bergerak. Kalau yang nggak bergerak itu goa, yang bergerak arkofag itu berupa batunya. Arkofag, Misalnya batu yang kemudian dijadikan candi Borobudur yang sekarang itu kan sebenarnya sudah banyak yang hilang batu-batunya Iya, itu kan. banyak yang hilang. Namun direkonstruksi kan gitu kan oleh para sejarawan. di ini
kan, maksudnya karena sejarawan tahu bahwa ini ada yang bolong di sini nih supaya tidak jelek, maka iya. ditambahkan kemudian dengan Ditambahkan. materi yang baru, bukan materi lama. Betul, betul. Di bisa jadi nggak rekonstruksi. sesuai. Bisa jadi Iya, nggak bisa jadi nggak sesuai, bisa jadi. Bisa jadi ada misalnya contoh Candi Prambanan, mungkin kan kita beranggapan oh tuh 1000 candi, bisa jadi aslinya 1500, tapi kurang Iya. lebih adalah kebenaran berapa persen gitu, nggak sampai melenceng total. Ini kita Iya, kembali. enggak ada rujukannya kok Jul untuk Nggak, merekonstruksi aku itu. ngomong gini, Longinus jadi santo artinya waktu masa hidup dia, betul nggak? Iya. Artinya kurang lebih dari Yesus meninggoy, ya dia meninggoy ditusuk sama dia sampai dia jadi santo kan paling berapa tahun gitu, betul nggak? Yang jadi pertanyaan begitu dia jadi santo, kenapa nggak disimpan tombaknya? Nah, nih aku kasih tahu kau ya. Jadi secara sejarah Jul, waktu kejadian penyalipan Yesus itu dan sampai Yesus ke ini kan kalau nggak salah sekitar 70 tahun kemudian itu kan Raja Titus menyerang Yerusalem. Oke. Nah, jadi waktu Raja Titus menyerang Yerusalem, kalau kau baca pendapat para ahli terkait tentang yang terjadi pada waktu itu setiap manusia itu matinya disalib, Jul. Sampai-sampai orang-orang itu, tentara-tentara Romawi itu kehabisan kayu untuk menyalipin manusia karena hampir 500-an orang disalib setiap hari itu. Bahkan orang-orang Yahudi itu dia masukkan koin-koin ke dalam mulutnya supaya dia bisa kabur, bahkan dibelah sama orang-orang Raja Titus. Tahu kau itu kisah itu kan? Iya. Nah, Nggak, aku kan nggak bentar bahas dulu, bentar dulu. Salib. Enggak, ini ke sana. Aku tuh pakai indikator kalau bicara. Jadi Indikatornya apa? indikatornya adalah cerita sejarah yang terjadi waktu si Iya, Longinus itu disalib, iya. bahwa Kalau- tidak mungkin kalau- ditemukan lagi tombaknya, Kalau Ustaz. Kenapa? Candi Borobudur itu kan keturunan dinasti Salendra, ada kitabnya kitab Ya. Ramaton kan gitu kan, itu mengacu pada itu. Makanya kemudian ketika sejarawan itu merekonstruksi, mengambilkah rujukan-rujukan yang ada di Ya. dalam itu kan gitu. Iya, betul. Bisa jadi itu betul, itu gambar-gambar Ya, tapi yang kan ada itu. tapi tidak absolut gitu. Kita back Tetapi ke Longinus dulu. batunya beda dengan batu yang zaman dulu. Ya, Itu aku batu paham. andesit namanya. Tunggu, nanti kita bahas itu, Iya, Ustaz. oke, Kita oke, bahas oke. yang Longinus dulu. Oke, oke. Kan Julius bertanya, kenapa tongkatnya pencabut nyawa Yesus itu tidak disimpan? Maka aku membawa alasan, Jul, tesis lah ya, indikasi lah ya, bahwa wajar tongkatnya itu tidak akan bertemu lagi. Kenapa? Karena secara logika saja, pada saat kejadian Yesus itu setelah disalib, kan terjadi pembantaian besar-besaran di zaman Raja Titus datang menghancurkan Yerusalem. Itu 70 tahun jaraknya dari Yesus naik ke surga. Nah, tidak mungkin, Jul, pada saat itu di mana penyalipan itu, Jul, pembunuhan itu terjadi hal yang sangat luar biasa pada waktu itu, senjata berserak di mana-mana, kayu-kayu salib berserak di mana-mana. Mudah bagi para arkeolog atau para ahli atau orang yang mengetahui menyimpan mana senjata yang dipakai untuk menombak Yesus. Kecuali memang si Longinusnya sendiri menyimpan. Jadi ketika dia misalkannya hidupnya, misalkannya kapan dia matinya itu, maka peninggalan dia itulah harusnya tetap ada. Nah, masalahnya Longinusnya simpan atau enggak? Kalau Longinusnya nggak simpan, ya berarti sudah bercampur dengan senjata-senjata yang lain dan mustahil itu bisa ditemukan, ya kan? Boleh aku Nah. ngomong? Silakan. Ya, jadi gini ya, Raja Titus menyerang Yerusalem itu tahun 70, artinya kurang lebih sudah mau 40 tahun dari Yesus disalibkan ya, tahun 70. Sedangkan Longinus bertobat itu di bawah tahun 70. Ya, jadi lu bayangin aja lah, waktu Longinus menombak Yesus, itu udah umur berapa Longinus? Dia prajurit ya. Artinya kurang lebih paling muda pun 20-an atau bisa jadi umurnya 30-40-an juga. Taruhlah sekitar gitu ya. Ya, terus dia bertobat kapan? Kan nggak mungkin dia bertobat tahun 70 juga, pasti di bawah 70. Kalau Tapi nggak, katanya dia bertobat pada waktu itu juga, kan matanya kan kena. nggak lama kemudian. Oke, nggak lama kemudian kan. Orang Katolik banyak yang menyatakan setelah beberapa lama kemudian dia udah bertobat. Artinya sebelum pengepungan dia sudah bertobat. Sekarang gini lah Uni. Aku kagum sama Uni nih. Oh iya ya, aku ngerti Sebelumnya Mas Nujul. Ya, aku sebelumnya benci sama Uni. Iya. Setelah aku benci sama Uni, ternyata aku kagum sama Uni. Pasti barang peninggalan yang ada Iya betul. Apalagi dia percaya itu Tuhan ya kan, dan percaya kalau kematian Tuhan itu untuk menebus dosa. Ini alatnya loh, sakral loh, alat Iya. sakral harusnya. Sedangkan saya jadi tentara, misal contoh saya jadi tentara Iya, perang iya. dunia kedua. Iya, Saya ada. selesai perang dunia kedua pun pasti saya bawa peninggalan tuh saya Ada bilang, ini ada jadi itu Jul. harta peninggalan. Betul. Betul nggak? Jadi Ada harta kejadian itu. peninggalan. Ya ada. Ya, jadi harta peninggalan kan, peninggalan keluarga. Apalagi nih tombak yang pernah menombak Tuhan gitu. Bayangkan, Ya. bahkan itu tombak disebut sebagai Spear of Destiny ya. Oh my God. Tombak takdir. Waduh. Bahkan waktu itu Hitler pengen dapat. Hitler, Ya. tobat Iya, Hitler
tombak pencabut nyawa Tuhan. Ya, Hitler bilang kalau pegang tombak ini kita akan punya kekuasaan yang luar biasa, akan sakti, mandraguna dan sebagainya. Hitler tuh sampai menduplikasi tombak tersebut. Coba kamu cek sejarah. Hitler tuh pernah pegang palsunya. Hitler pernah pegang tombak palsunya, bayangin gitu. Dan mana tombak aslinya gitu. Harusnya kan tuh jadi artefak yang paling Berarti keren. Hitler Apalagi ini ada darah Yesus. Tuh. Wait, ini fakta menyenangkan ini aku baru dapat nih kalau Hitler pernah memegang tombak replika itu. Berarti betul-betul mindset dia tuh betul-betul Kristen banget ya, betul-betul membanggakan kematian Yesus yang mengerikan itu ya. Makanya terjadi Holocaust itu ya, karena memang dia terpengaruh sama Lutheran juga, Jul. Lanjut, Jul. Keren Karena nih. kalau lu bisa bilang sama pasukan lu kan, ini adalah tombak takdir gitu kan. Luar Tombak biasa. penentu takdir namanya, Jul. Ini keren Julius nih, aku data nih. Nah, jadi bayangkan ya, kalau ada tombak tersebut, lu bisa mengambil sampel darah Yesus. Kan mereka selama ini kan pengen menemukan darah Yesus tuh, untuk ngecek. Bahkan waktu itu ada berita hoax tentang ditemukannya sampel darah Yesus tentang kromosomnya. Benar nggak? Ada yang waktu itu heboh. Iya. Iya. Yang Rupanya ada hoax. kain itu. Ya, kain Turin gitu kan. Kain dari Turin. Padahal itu fiktif, sampai sekarang tuh hoax. Karena kenapa? Kalau memang bisa ditemukan bukti darah Yesus, dengan kecanggihan teknologi sekarang kita bisa melakukan duplikat. Artinya kita bisa melakukan kopi dari darah Yesus itu kan, kita buat dia punya apa? Rekonstruksi dah, Jul. Bukan, itu. Dari darah itu kita bisa bikin ininya apa? Cloning. Kloningan. Iya, kloningan. Kloningan Contoh, Tuhan dong. Iya, aku bisa punya darah Uni misalnya, ya. Kita bisa mengkloning itu. Sebenarnya cloning itu dilarang secara ilmu pengetahuan ya, nggak boleh. Semua peneliti sepakat itu tidak boleh dilakukan, tidak boleh itu karena melanggar kodrat. Tapi ini khusus untuk mengetahui kebenaran, saya rasa semua orang akan setuju. Ya udah kita kloningkan Yesus supaya kita bisa tahu wajah asli. Karena yang namanya cloning pasti sama persis. Ya, sifatnya, kelakuannya, struktur tubuhnya, DNA-nya ya. Kalau kembar, sidik jarinya beda, sifatnya bisa jadi beda gitu kan. Tapi kalau cloningan tuh 100% sama. Jadi kita bisa menemukan bahwa Yesus tuh bentuknya gimana, tingginya berapa, bentuk badannya gimana, kelakuannya seperti apa. Tapi ternyata nggak ada teman-teman ya. Kasihan teman-teman Kristen. Si Julius keren, kurang ajar. Ternyata keren, Hitler itu memang dia berambisi mengumpulkan artefak-artefak misterius. Salah satunya adalah tombak maut itu, tombak penentu takdir itu. Keren. Waduh. Jadi itu hoax ini itu karena memang ada istilah kan Jul bahwa sejarah itu memang dikuasai oleh orang-orang besar pada Ya, zamannya. Hitler untuk meyakinkan prajuritnya buat palsu. Dia tujuannya itu untuk supaya jenderal-jenderalnya tuh istilahnya tunduk lah. Wah, saya Tunduk punya lah. tombak ini Tuhan. Jadi menggunakan agama itu namanya tuh kayak apa namanya menggunakan agama untuk mengendalikan apa namanya istilahnya itu Jul? Metodologi. Bukan. Ada namanya itu mengendalikan suatu daerah menggunakan paradigma agama gitu. Dogmatis. Lanjut. Bukan. Aku lupa. Lanjut kita. Terus Jul. Udah, aku udah mau tidur. Yaudah, kita ada Wilsu nih ya. Nah, Wilsu ini sendiri kan seorang Kristen nih. Jadi Wilsu tema kita ini sebenarnya tema besar kita itu The Jesus Family Tomb. Nah, tadi itu yang bicara di samping kamu itu ibu-ibu mengaku arkeolog, tapi ketika saya incar beberapa pertanyaan dan beberapa definisi, beliau tidak menyanggupi untuk menjelaskan ya. Walaupun beliau berniat menjelaskan, tapi tidak sesuai dengan bagaimana metodologi. Apalagi ada Ustadz Arif di sini sebagai sejarawan kan, ya kan? Jadi menurut kamu gimana nih? Dalam kitab kamu, kami para apologet Islam baru-baru ini Bang Zuma mengangkat satu tema, judulnya adalah dua Kristus, di mana Bang Zuma bisa membuktikan bahwa di kitab kamu itu ada dua Kristus, satu Kristus asli dan satu Kristus palsu. Dari mana dalil-dalilnya? Kita gunakan ayat Bible. Yesus berkata bahwa Yesus palsu itu mengaku Mesias dan Yesus. Yang kedua, dalam kitab Lukas dikatakan bahwa anak Maria itu sudah jadi Mesias dari kecil, telah lahir Mesias Kristus di kota Daud. Artinya dari kecil dia sudah jadi Mesias. Tapi Mesias yang kecil ini dan tumbuh besar ini selalu berbicara kepada jemaatnya berkata, aku tidak dapat berbuat apa-apa dari diriku sendiri. Artinya dia tidak pernah melegitimasi bahwa dia punya kekuatan sendiri yang datang dari dia, tapi itu dari Bapa. Namun ketika ada orang yang mati dan bangkit kemudian mengaku-ngaku, akulah yang diberikan kuasa langit dan bumi, sama seperti perkataan iblis ketika menguji anak Maria.
Nah, kemudian ada juga yang bertemu di Pulau Patmos mengaku akulah Alfa Omega. Ketika bertemu dengan Paulus akulah Yesus. Jadi ada klaim-klaim yang tidak pernah diucapkan oleh Yesus semasa dia hidup, tapi diucapkan oleh orang-orang yang mati dan bangkit kemudian wajahnya berbeda, tak lagi seperti Yesus asli, dan bahkan ketika bertemu di Pulau Patmos dengan Yohanes dan bertemu Paulus, maka ada indikator ini adalah tokoh-tokoh yang disebutkan oleh Yesus yang mengaku Yesus dan Mesias yang adalah penyesat. Apalagi dia sempat naik ke surga. Waktu Yesus hidup di dunia, anak Maria mengatakan, aku hanya diutus untuk Bani Israel, dan jangan murid-muridnya pergi melintas. Tapi orang yang bangkit dari kematian ini mengajarkan untuk ajarkan Injil ke seluruh makhluk. Maka ada indikator secara psikologis perbedaan karakter antara Yesus anak Maria sebelum dia ditombak dengan orang yang mengaku Yesus anak Maria setelah ditombak dan disalibkan. Itu ya. Nah, itu secara psikologi. Sekarang secara dalil penyesat. Penyesat itu tidak bergelar SAW atau sallallahu alaihi wasallam. Bahkan kalau kamu lihat dalam Matius 23 nomor 15, celakalah orang Farisi yang mengajarkan agamanya menyeberangi lautan dan samudra, dan kemudian dia itu mengajarkan agamanya dan membuat orang yang ikut dia menjadi lebih jahat 2 kali lipat daripada dia. Dan kita kalau rekonstruksi pernyataan Matius 23 nomor 13 ini, sampai sekarang saya minta kepada orang Kristen untuk tunjukkan satu agama yang muncul dari orang Farisi yang mengaku bertemu dengan Yesus, ya adalah Paulus, yang agamanya itu menjadi pengikutnya itu orang-orang terkeji sepanjang sejarah. Selain Kristen itu siapa gitu loh. Kenapa? Islam tidak berasal dari Farisi. Hindu atau Buddha. Lalu agama mana gitu loh yang dibawa oleh Farisi sesat kemudian menjadi umat terjahat sepanjang sejarah? Kalau kita bicara pakai sejarah, Wilsu, ini bisa membuktikan bahwa itu adalah Kristen. Contoh, Kristen itu bukan agama yang akarnya dari Eropa, tapi akarnya dari Yahudi harusnya. Tapi kenapa justru Roma yang di bawah tangan Konstantin, Roma, Vatikan yang menjadi pusat dari kekristenan? Lanjut, bahwa memang tokoh-tokoh seperti Konstantin dan lain-lain itu mengikuti pola pikir Paulus. Faktanya Kristen mainstream mengikuti pola Paulus sekarang ini, membatalkan hukum Taurat, sementara Yesus mengatakan aku tidak datang membatalkan hukum Taurat, yang selama ini kita perdebatkan. Dan kalau Wilsu boleh melihat sejarah kenyataan, Kristen setelah dijadikan agama pertama oleh Konstantin itu tidak luput dari inkuisisi dan anatema dan membunuh sesamanya. Paulus itu membunuh orang yang percaya kepada Yesus, sementara Yesus berkata pengikut orang ini akan berbuat lebih jahat daripada si penyesat ini. Contohnya, anatema yang dilakukan oleh orang-orang yang beragama Katolik yang memang pengikut Paulus dan pengikut Petrus, konon katanya begitu, yang membunuh dari tahun 12 sekian sampai 16 sekian, 18 sekian, yaitu 600 tahun kurang lebih, membenarkan inkuisisi. Itu sama persis seperti kejahatan Paulus loh. Kemudian, Protestan kan tidak. Protestan yang muncul di abad ke-16 itu tokoh-tokohnya rata-rata melakukan kejahatan secara verbal dan secara langsung loh. Verbal siapa? Martin Luther menginspirasi Hitler membunuh orang-orang Yahudi karena membuat buku Vom Semhampora, kebencian terhadap Yahudi. Kemudian John Calvin itu membakar Ichicabod atau orang-orang yang berbeda keyakinan dengan dia dalam doktrin keselamatan dan baptis, yaitu anak-anak baptis. Zwingli juga sama kejinya. Artinya kenapa setiap umat Kristen baik masa dan sejarah itu sangat banyak yang keji secara komunal. Kolonialisme, doktrin interkaitera dikeluarkan oleh Paulus dari bula kepausan. Ideologi rasisme yang kalau Willy baca dari buku yang ditulis oleh Dr. Uli Kozok ini, itu juga adalah ideologi yang dibawa oleh penginjil Jerman yang datang ke Sumatera Utara, ke Tanah Batak, bernama Van Horden dan Fabri dan juga Nommensen. Jerman sebagai pusat Kristen Protestan itu adalah orang-orang yang memiliki ideologi rasisme dan ideologi nasionalisme, merasa superior. Lalu Matius 23:15 ini kenapa tidak cocok dengan Kristen gitu loh? Kenapa tidak cocok Matius 23:15 dengan agama Kristen? Apa alasan jadi nggak cocok gitu? Silakan Willy. Ya, panjang kali nih. Kamu Gini coba ya. buka dulu Matius 23:15 dulu. Itu aja dulu. Enggak usah. Gini sebenarnya sih yang menarik sih yang tadi sih yang saya dengar dari Bang Aris sama Bang Jesus ini. Cuman enggak apa-apa saya jawab dari pertanyaan dulu ini dulu. Cuman tadi saya mau boleh enggak saya ini sama Bang Aris sama Bang
Boleh, boleh, boleh. Zeus ya. Nah, Boleh, boleh, boleh. aku tanggapi dulu Mbak Mundi, Uni tadi yang Ini mau minum dulu tadi ya. memang enggak, Nah, ya, haus Uni nih. enggak apa-apa. Panjang lebar Uni sampaikan tadi yang ya memang kita itu berbeda paham ketika Uni menerasikan tentang mengenai kejahatan Paulus. Tapi kan ya kalau diceritakan lagi kan panjang lagi kita ceritanya, karena bagi Ya udah kami nggak usah orang bahas itu aja, Kristen, nanti aja iya, kalau karena bagi Willy kami orang sempat. Kristen itu kalau Lancun aja untuk ke Zeus. ya kalau untuk memahami kita orang Kristen, dasar kita ya kita harus baca dulu dari A sampai Z sampai Z bahwa kita pahami apa maksudnya dari cerita itu. Kalau kita cuman bukan memotong-motong sih, maksudnya kita cuman ambil tanggapi apa yang Uni pahami, itu bakal sulit. Willy langsung ke Zeus karena Uni udah tahu itu. Kan kalian menganggap bahwa kalian itu lebih benar karena kalian memastikan kalian bicara pakai perikop. Justru kami membuktikan kami yang lebih punya perikop dibandingkan kalian. Berapa banyak orang Kristen yang diskusi sama kami kutip-kutip ayat doang nggak peduli perikop. Justru kadang kami bacain tuh satu perikop tuh. Kami yang bacain ayatnya, enggak, Willy. bukan Jadi, maksudnya aku mau ke perikopnya. Gini, kita punya dasar kita. Kalau misal berbicara dengan apa yang Uni sampaikan tadi, itu panjang sekali Uni. Itu kalau mau ya mau makanya nggak usah dijelasin dibahas, itu, Dekku. iya, itu nggak usah dibahas. Kita nggak Lanjut usah bahas. ke Cuma Zeus itu sama tadi Ustadz yang Arif sedikit. aja. Komal ini kan dari dulu sampai sekarang, Mbak Nandar maupun Uni Rifa, itu yang nonton banyak. Saya takutnya gini, kita memahami memang kalau kita berkeras hati demi membela iman kita, maka bentuk kita Nggak ada, Dek, di sini, Dek. Kita nggak Iya, bicara. Duh, iya, nah kita sini ini nih. akademis, saya tahu Uni selalu Maaf. berbicara akademis, saya tahu Kita Uni. akademis, kita tanya jawab, sepakat nggak sepakat. Bahkan Willy pun selama ini pernah nggak Uni intimidasi dalam diskusi Uni paksakan paradigma Islam? Enggak kan? Iya, Bahkan Uni memang nggak mendengarkan. pernah Uni paksakan. Nah, Cuman begini paradigma yang terjadi di live-nya, paradigma yang terjadi. Memang Uni nggak paksakan kita, tetapi dokter itu tercipta. ya nggak apa-apa. Kalau bisa bantah Iya. ya bantah. Kalau nggak bisa bantah, itu bukan doktrin. Itu sudah yang saya maksud. Doktrin Gini. adalah, sorry, Uni nggak sepakat. Yang Uni sampaikan itu doktrin. Uni tidak pernah mendoktrin, tapi Uni menyampaikan hasil pembelajaran. Nah, beda tuh. Doktrin Ya. itu adalah artinya pengajaran yang dianggap benar tanpa perlu diuji. Sementara Uni di sini mengajak kita semua menguji. Kita semua menguji, baik Islam ataupun betul. Kristen. Menguji dalam arti itu sudah tak bilang tadi, kita harus pahami apa yang disampaikan Uni itu berdasarkan pemahaman Uni dan apa yang Uni artikan setelah Uni belajar Alkitab mungkin dari Matius sampai Wahyu. Begitu pula juga dengan kita yang nonton live ini, kita harus jangan cuma mencerna mentok, tetapi kita juga harus belajar. Kita harus selidiki apa yang kita sampaikan ini benar apa tidak. Nah, kalau misalkan aku jawab yang Uni sampaikan tadi mengenai tentang problema tentang kita dikatakan bahwa kita punya dua Tuhan kah? Ya, kalau saya Bukan punya paham, dua saya sih Tuhan. nggak akan bilang iya. Bukan Pasti punya saya dua bantah. Tuhan, bukan punya dua Tuhan. Inilah salah berpikirnya Willy Su. Yang ditanggapi itu bukan apa yang menjadi konsepsinya kamu, tapi apa yang menjadi argumentasi Uni. Contoh, argumennya adalah bahwa kami bisa membuktikan di kitab kalian itu ada dua Kristus. Kami bisa buktikan. Harusnya kalian dengarkan dulu cara kami membuktikan seperti Uni tadi. Kan Uni buktikan Iya, tuh iya, saya udah paham gini nih. Ini ya. Maka Billy tugasnya membantah. Kalau tidak bisa Iya, membantah Billy berarti Uni benar gitu. Ya gitu sudah, maksudnya saya gini. Ketika Uni menyampaikan itu maupun dia pembelajaran Uni, apa yang Uni selidiki itu benar apa tidak, itu kan kita yang menilai. Orang-orang yang nonton live ini menyelidikinya sebagaimana apa yang disampaikan Uni benar apa tidak. Kalau memang penyelidikan Uni dengan eksplisit yang Uni dapat datanya dari Alkitab, ya kita harus cross check dulu terlebih dulu. Jangan kita langsung telan mentah-mentah apa yang Uni sampaikan. Jangan campur deh. Data arkeologi jangan bawa-bawa Bible, data teologi baru jangan bawa arkeologi, karena nanti bahaya tuh, Ya, tabrak lari tuh. enggak, kita berbicara Alkitab karena dasarnya Uni. Ketika Uni Uni sampaikan tadi. Uni kolaborasi sayang, adekku dengarkan, makanya Uni ngomong. Enggak, Pertama Uni bawa karya ilmiah nih, tunggu dulu nih, Uni bawa arkeolog nih. Maka arkeologi ini sejalan dengan kitab sucinya Willy. Jadi bukan Uni kalau harus Willy sejalan, harus harus sejalan. gini. Iya. Enggak, maksudnya gini Ustadz. Kalau kita bicara data arkeolog, antitesisnya harus data arkeolog, bukan data teologi. Kalau kita bicara teologi, iya boleh kita bantahnya dengan teologi juga. Tapi Uni dari tadi itu membuktikan penemuan dua Kristus dalam Bible itu dengan data arkeologi. Ah, betul Iya. itu. Ya, Jadi tadi iya. metode
Metodologi satunya itu adalah interpretasi, Bang Wisu. Iya ya. Gini Bang Iya. Arif, aku sih paham yang dimaksudnya Uni mau nyambungkan sama arkeologi sama teologis yang kita imani itu nggak apa-apa, tetapi begini loh, yang ingin saya sampaikan di sini bahwa ketika data yang sudah dibeberkan dengan apa yang Uni selidiki, apa Uni pelajari, itu bisa kita terima, tetapi kita harus terbuka juga secara luas bahwa tidak secara cepat atau kita terima itu apa yang Uni sampaikan itu benar apa tidak. Kalau Uni berpemahaman mendoktrin bahwa kita punya dua Kristus dengan Uni punya itu ya kita pasti kan selidiki Ini dan kita masih nggak akan jadi bakal bahan terima. diskusi. Bukan doktrin Willy. itu, Bang Wisu. Itu bukan bukan doktrin, Mak. doktrin. Waduh. Ini namanya adalah kita sedang mendiskusikan polemik yang sedang kami temukan. Kecuali Iya, dibilang ini, maksudnya gini, wahai Bang, Kristen, kalian itu wajib mengimani bahwa kalian punya dua Kristus. Itu baru mendoktrin. Uni tidak mengajak kalian membuktikan, tapi Uni mengajukan ide dan gagasan bersama Bang Zuma bahwa kami mampu membuktikan bahwa di kitab kalian ada dua Kristus. Mana pembuktiannya? Kami bacakan ayatnya, kami Ada di buktikan. Itu Bibelnya. namanya, Ya, namanya iya, apa? Interpretasi. Iya Uni. Kalau kalian membantah interpretasi kami, kalian bantah pakai antitesis, Dekku. Nah itu sudah tadi yang saya sudah bantah. Nah ketika Uni sampaikan Yang bantah yang tadi, mana? iya, waktu interpretasinya Uni itu kan bahwa kita itu Yang mana? punya dua Kristus itu. Ya bantahnya yang Di kitabnya mana? bantahannya aku sudah sampaikan tadi bahwa tidak boleh kita telan mentah-mentah apa yang disampaikan Iya, bantahannya itu larangan, Dekku. Bantahannya yang mana, adekku sayang? Bahwa tidak ada dua Kristus tuh yang mana, Dek? Bantahnya pakai dalil apa kamunya, Dek? Kalau mau bilang dalil Uni panjang lebar Uni. Ya udah, kalau gitu jangan dilanjut lagi. Ini kita nggak masuk ke substansi. Kalau adindaku Wilisu, adindaku yang kusayangi, membantah retorika Bang Zuma, membantah interpretasi Uni dengan mengatakan tidak boleh kami percaya sama Uni, itu membantah retorika dan ilmu yang kami cari dengan doktrin. Maka itu namanya bukan membantah, itu denial namanya, menolak. Tapi kalau seandainya Wilisu bisa membuktikan ayat ini menegaskan bahwa hanya satu-satunya Yesus, tidak ada lagi Yesus yang lain. Tapi kami bisa membuktikan menggunakan ayat kitab suci kamu, dan kemudian pembuktiannya dengan karya ilmiah yang adalah data arkeologi. Kami bisa membantu membuktikan bahwa ternyata ada dua Yesus. Salah satu ayat contoh, saya kasih contoh. Bawa antitesisnya ini. Dalam kitab Lukas dikatakan bahwa Yeshua anak Maria sudah jadi Mesias sejak kecil. Sementara ketika dia hidup, walaupun dia Mesias, dia selalu bahkan berkata bahwa aku tidak dapat berbuat apa-apa dari diriku sendiri. Artinya sebagai seorang Mesias, dia tidak memiliki kekuatan absolut dan mutlak. Itu interpretasi itu. Kalian boleh bantah itu kalau salah. Karena dia yang berkata, aku tidak dapat berbuat apa-apa dari diriku sendiri. Sementara dia adalah Mesias, adalah lahir Mesias di Kristus. Artinya dari kecil, bahkan sebelumnya pun dia sudah jadi Mesias. Nah, tiba-tiba Petrus berkhotbah mengatakan bahwa ada yang baru disalib dijadikan Mesias. Berarti baru dijadikan Mesias. Maka ada dua yang baru jadi Mesias. Kalau anak Maria tidak dapat berbuat apa-apa, kenapa yang baru bangkit dan dijadikan Mesias ini mengaku kepadaku setelah diberikan kuasa di bumi dan di surga? Padahal dia Mesias sudah dari kecil. Kenapa baru setelah bangkit dia mengatakan baru diberikan kekuasaan di bumi dan di surga? Dan perkataan dia itu persis sama dengan perkataan iblis. Nah, Yesus sebelum naik ke surga, ya, Yesus ketika mengajar kepada murid-murid sering bilang, hati-hati, pengajar sesat dan nabi palsu akan muncul. Dan ciri-ciri nabi palsu itu serigala berbulu domba. Artinya dia mengaku Kristen. Yang kedua adalah dia mengaku sebagai Mesias. Maka gelar nabi palsu menurut Yesus bukan sallallahu alaihi wasallam, tapi adalah Kristus. Kristus. Kenapa? Dia akan membawa namaku dan mengaku Mesias. Satu, itu indikator bahwa yang menjadi Kristus palsu ini dia dipanggil Kristus juga sama pengikutnya. Bahkan dia mengaku sebagai Yesus. Bisa jadi dia sama seperti iblis, mengaku-ngaku punya kekuasaan, bahkan bisa mengaku Alfa dan Omega. Karena apakah Tuhan perjanjian lama pernah seperti itu?
Jadi gitu, tidak pernah Tuhannya perjanjian lama mengaku-ngaku akulah, tapi Tuhannya itu menggunakan narasi apa? Narasi Ibrani. Sebelum aku tidak ada Tuhan yang dibentuk, setelah aku tidak ada lagi. Itu Tuhannya Ibrani, Tuhannya orang Yerusalem. Tapi ketika tokoh sosok yang bernama mengaku Yesus ini mengaku-ngaku aku adalah Alfa Omega, maka pernyataan-pernyataan seperti ini kan klaim. Kita harus buktikan benar nggak yang datang di Pulau Patmos itu Tuhan atau Yesus palsu. Kenapa? Ternyata Paulus pun mengajarkan sebab iblis pun bisa menyamar menjadi malaikat terang. Nah, bahkan Yesus sudah katakan bahwa nanti si yang palsu ini mengaku sebagai Mesias. Makanya kami itu di Islam eskatologinya ada Al-Masih putra Maryam dan Al-Masih Ad-Dajjal, sama-sama bergelar Mesias. Kenapa? Karena nanti Dajjal ini dikelirukan pemahamannya dituduh bahwa dia adalah sembahannya orang Kristen. Gitu. Dan kalau kami, Alfi tadi malam membawa literasi di mana Paulus diinterpretasikan sebagai laki-laki berkaki pengkor, bermata buta sebelah dan sakit ayan. Makanya dulu kala itu nama penyakit epilepsi disebut dengan penyakit San Paulus. Kalau kamu lihat di museum rumah medis tuh. Nah, jadi artinya ciri-ciri Paulus pun memenuhi kriteria sebagai apa yang dikatakan Al-Masih Ad-Dajjal. Kami punya datanya itu. Kemudian cara karakter Paulus mendekati murid-murid Yesus sama persis seperti Yesus katakan, hati-hati dengan segala berbulu domba. Artinya kalau Nabi Muhammad itu tidak mengakui orang Yahudi, bahkan tidak mengaku-ngaku pengikutnya orang Nasrani, tapi berdiri sendiri. Tapi ketika Paulus dia mengaku bahwa dia pengajar ajaran Yesus, mengaku di antara 12 murid itu dia juga termasuk yang mulia. Artinya dia mengaku-ngaku menempel dengan domba-domba atau murid pilihan Yesus. Itu terjadi. Maka ini kami sebutkan indikator. Kalau kalian bilang Uni salah, bawa antitesis. Itu baru diskusi. Ya, ini gini, memang panjang lebar kalau Uni selalu menjelaskan apa yang Uni pahami, apa yang Uni pelajari. Gini Uni, saya kan tadi kan Karena pakai sudah data, bilang tadi. Dek. Iya, memang Uni pakai data dengan apa tadi Uni bilang interpretasi sama indikator yang Uni dapatkan bersama kawan-kawan dan Bang Suma. Kalaupun kita pelajari dari awal sampai akhir ya, maka saya akan bantah dengan itu tidak ada Kristus dua Kristus di keimanan kita. Maka Uni tanya, bentar, itu kan statement tuh. Wilsu membuat sebuah statement. Apa statementnya? Kalau kita pelajari ya, mulai dari Bible itu dari awal sampai akhir, maka tidak akan ditemukan dua Kristus. Pertanyaannya, sudah melakukan hal itu? Ya, selama saya pelajari Alkitab dari awal sampai akhir, saya baca sudah selesai. Kalau gitu punya bantahannya, adekku, silakan sampaikan. Iya, bantahannya saya bilang kita harus belajar karena gini, Uni sampaikan itu berdasarkan indikator-indikator yang Uni pelajari dan belum tentu indikator itu benar. Kalaupun Uni bisa jangankan Uni, bentar, ini dipotong. Ini kan ada arkeolog di sini nih. Jangankan ya, Uni, Dek. Interpretasi arkeologis pun nggak absolut benar loh, Dek. Jangankan Uni. Uni ini manusia yang bisa human error. Itu sudah yang saya maksud tadi Uni. Gini Uni, kita kan manusia biasa. Mengenai indikator-indikator yang Uni pelajari bersama kawan-kawan, itu kan kita bisa juga mengklaim bahwa ini benar apa tidak. Ya kan, bisa kita mengklaim itu dalam ranah ilmu itu betul. Enggak, hanya Willy pemahaman. jangan bicara tentang ini dulu deh. Willy bicara tentang Willy bisa membantah atau tidak, karena kita akan pindah topik. Karena Willy berkutat tentang keresahan Willy yang tidak mampu membantah tapi resah dengan narasi umat Islam, namun nggak bisa bantah. Bantahan saya sudah sampaikan tadi. Apa itu bantahnya? Bantahan saya tadi kan saya sudah bilang tadi, kita itu pahaminya jangan memahami apa yang sudah disampaikan. Kita cerna langsung mentok seperti apa yang disampaikan. Itu bukan bantahan deh, itu nasihat kepada orang-orang supaya supaya bisa mencerna, supaya bagaimana cara menonton diskusi ini dengan baik dan benar. Kita mau jelaskan dari awal sampai akhir indikator-indikator yang Uni dapatkan tadi mengenai Yesus dari kecil sampai ketika Yesus bertemu dengan Yohanes. Ini kan indikator-indikator yang memisah-misah suatu kisah, ya kan? Indikator yang mana nggak ngerti Uni deh. Kamu ini menanggapi indikator yang Uni sampaikan tadi ketika Yesus masih kecil sampai indikator yang Uni dapatkan dikatakan sama Paulus bertemu dengan Yesus. Nah, itu kan indikator-indikator tentang kisah-kisah yang berbeda. Itulah mengapa saya sampaikan di sini. Memang kisah berbeda deh, tapi kan itu tetap merujuk kepada kisah satu orang yang sama dalam menurut kitab kalian kan? Contoh nih. Itu sudah. Contoh. Jadi indikator yang saya dapatkan, saya kan bisa berindikator kan. Ketika kisah-kisah itu dibedakan, maka
Meskipun kisah-kisah itu beda, tetapi orangnya tetap sama, nggak ada dua Kristus. Lah dari mana alasan Willy mengatakan seperti itu? Ya, indikator-indikator saya yang saya pelajari dari Matius Apa sampai indikatornya? Satu aja, satu indikator aja, coba kita Wahyu. bahas ini. Indikator yang saya pelajari bahwa Yesus dari awal sampai akhir mau jelaskan ini banyak Uni. Satu aja, kalau Uni bisa nih contoh, kalau Uni bilang nih indikator pertama, Yesus anak Maria, walaupun dia sudah Mesia, dia mengatakan aku tidak dapat berbuat apa-apa dari dirinya sendiri. Ini yang baru bangkit dari kematian ini ngaku-ngaku segala kuasa telah diberikan kepadaku di bumi dan di surga. Itu indikator secara psikologis loh, karakternya berbeda. Indikatornya itu semua ayatnya Uni. Kalau misalkan kita mau Oh, bilang indikator semua ayat sih. Melawak United ni udah kelihatan goblok ya kan. Uni mau melakukan pendekatan karakter anak Maria itu suka merendah. Aku tidak dapat berbuat apa-apa dari diriku sendiri, walaupun dia sudah bergelar Mesia dari kecil. Sementara ini yang baru bangkit dari kematian ini, yang mengaku-ngaku Yesus ini, mengaku-ngaku sama seperti iblis, segala kuasa telah diberikan kepadaku. Jumawa dia, seolah menafikan kekuasaan Bapa, seolah dialah yang menggantikan kekuasaan Bapa. Sama seperti Paulus yang mengaku sebagai Bapa, kan sama itu prinsipnya itu. Sama. Intinya adalah ini orang Yesus mengajarkan bahwa penyesat ini itu akan meninggikan dirinya, mengaku akulah Mesias, akulah Mesias. Ada dalilnya kok. Yesus berkata, penyesat dan nabi palsu itu menggunakan namaku dan mengaku Mesias. Akulah Mesias, akulah Mesias. Nabi Muhammad pernah nggak ngaku Mesias? Nggak pernah. Tidak pernah Nabi Muhammad mengaku Mesias. Jadi gugur sudah ciri-ciri nabi palsu menurut Yesus kepada Nabi Muhammad, karena tidak ada satupun indikator yang bisa dipadankan dengan nabi palsu menurut menurut Yesus lekat kepada Nabi Muhammad. Tapi kenapa dari 10 indikator dari 10 ciri-ciri nabi palsu yang disampaikan Yesus, kenapa 15-nya ada pada Paulus? Ingat ya, 10 nabi palsu, 15-nya digenapi oleh Paulus. Bukan kurang. Kalau Nabi Muhammad dari 10 nabi palsu, ciri-ciri nabi palsu menurut Yesus 10, nggak ada satupun yang kena ke Nabi Muhammad. Tapi dari 10 ciri-ciri nabi palsu yang diajarkan Yesus, 15-nya ada di Paulus. Mulai dari mana? Serigala berbulu domba digenapi oleh Paulus. Dia mengaku, baru muncul kemudian adalah pengikut Yesus. Tadinya dia lah serigala, penjahat. Kemudian dia orang Farisi. Lah Paulus orang Farisi. Dia akan menyeberangi lautan, mengajarkan agamanya sendiri. Lah Kristen muncul di Antioquia di tangan Paulus. Kemudian dia membatalkan sebagai pembinasa keji, dia membatalkan kurban bakaran. Lah dia membatalkan seluruh hukum Taurat. Bahkan orang Kristen nggak lagi korban bakaran. Dia mengatakan bahwa ada satu teos, satu lagi kurios, dan menyetarakan. Lah itu Paulus. Jadi kemudian dia mencampurkan ajaran pagan dengan ajaran Yahudi. Lah itu Paulus. Kemudian dia mengajarkan dongeng untuk diajarkan perlambangan Kristus. Itu Paulus. Bahkan dalam kitab kalian, jauhilah dongeng-dongeng. Paulus dengan terang-terangan mengajarkan dongeng. Kemudian dia juga mengaku sebagai rasul yang diutus untuk seluruh orang di luar Israel. Sementara dia mengatakan bahwa Petrus untuk orang Israel. Agak lain ini. Kenapa? Karena ternyata ada Kristus yang mengaku segala kuasa telah diberikan kepadaku, menyuruh muridnya untuk menginjili seluruh makhluk. Kan kontradiksi antara Yesus yang mengaku punya kekuatan ini, yang mengajarkan muridnya menginjili seluruh makhluk, berkontradiksi dengan Paulus sendiri yang konon katanya Paulus dia yang pilih. Mengerti nggak di situ? Itu indikator namanya. Ya, nah, kemudian paham. Nah, ini tapi lebar. ketika Wilson mengatakan tidak betul, itu semua satu ayat saja kasih. Iya, kalau bilang satu ayat itu tadi saya sudah sampaikan bantahan saya. Kalau misalnya Uni pahami secara luas, bantahan saya dari Matius sampai Wahyu, meskipun satu aja. Kristus. Ya tidak satu ada aja dua ayatnya. Kristus. Gini Uni, Satu kalau aja, bisa satu Uni aja. membuktikan dua Kristus pribadi, ada dua di situ. Di mana ayatnya kalau misalkan Uni sampai ada dua Yesus yang berkisah yang berbeda, tetapi terjadi di kisah yang sama, dua oknum, dua pribadi. Gitu lah Uni. Ini kan berbicara indikator yang belum tentu benar, karena indikator Iya kan itu nanti yang diciptakan Willy. oleh kita paham kita sendiri manusia. Iya Kalau kan Willy misalnya nih. hanya berspekulasi dengan indikator dengan paham kita yang kita ciptakan sendiri, maka indikator itu belum tentu benar. Iya kan namanya kita diskusi. Gimana Iya, sih? kita diskusi. Kita lewat aja sudah itu. Aku mau Iya. ke Bang Arif sama Bang Zeus tadi ya. Berarti udah selesai sama Uni nih? Kita selesaikan aja Yaudah, sudah Uni. Uni. Karena panjang Udah kita lah. mau jelaskan itu Uni. Willy sih diajak substansi malu teknis, ini bahas lanjut yang Bang lainnya. Arif tadi Bang Arif sama Bang Yesus bahas masalah tentang apa yang ditinggalkan Yesus ya, begitu ya Uni ya. Betul enggak?
sampai-sampai ada Aduh, Uni korbannya lagi gitu diajak. ya. Nanti kalau Uni jawab lagi, nanti Willy kewalahan. Oh ya sudah, nggak usah gue bukan kewalahan Uni, tapi saya bisa, tapi mungkin kita memang Tadi berbeda bisa katanya paham. diajak nggak mau. Giliran udah dibilang kewalahan Uni, nggak mau pulang, aku kewalahan. gini Uni, takutnya Uni kita itu seperti kayak masa lalu lagi Uni. Saya itu Enggak lah, Uni tahu menghindar di Willy masa kok. lalu. Enggak, Kalau Uni tuh tahu kalau kita Willy. seperti tidak masa lalu lagi Uni, nanti kejadian-kejadian masa lalu itu terjadi lagi. Takutnya itu Adekku, aja. adekku yang ganteng Willy Su yang Uni sayangi. Kita itu ketika berdialog itu, Dek, kalau ada perbedaan, maka sikap kita dewasa dengan perbedaan itu, ya, kita tidak mesti harus memaksakan pendapat. Itu sikap dewasa dalam perbedaan. Willy, kalau memang mampu membantah narasi Uni, indikator-indikator Uni semuanya, Uni tunggu adekku. Tapi kalau Willy bilang, saya bisa membantah dari tapi tidak menunjukkan itu kan artinya klaim bisa membantah, tapi kan tidak terbukti bisa membantah. Maka Uni juga tidak masalah dengan itu. Uni hargai dengan Uni bilang, udah sama Zeus aja. Tapi ketika nanti Uni dibawa-bawa lagi, kan Uni bilang, nanti ini lagi, keteter lagi sama Uni. Uni bilang, Uni gak keteteran sama Uni. Loh, bukankah kalau kita lihat masa lalu justru itu terbukti? Jadi Uni nggak mau merendahkan Willy di sini karena Uni termasuk respect sama Willy. Salah satu Kristen yang Uni respecti kamu gitu loh. Ya, oke Cuman lah, oke masalahnya kita itu terbuka, Dek. Kebenaran itu tidak bertentangan dengan akal sehat, tidak bertentangan dengan hati nurani. Ketika ada informasi yang diklaim benar, Dek, sudah bertentangan dengan akal, sudah bertentangan dengan hati nurani, itu tidak bisa dikatakan benar lagi, Dekku. Karena yang namanya Tuhan, apalagi kebenaran tentang Tuhan, dia sedang memberikan kebenaran kepada manusia yang punya common sense, dia yang membekali akal dan hati. Tentu dia tahu fungsinya. Akal dan hati itulah yang akan digunakan untuk memilah mana benar, mana salah. Tapi ketika kebenaran itu bertentangan dengan hati dan akal, berarti Tuhannya zolim. Kenapa? Tuhan sedang mengacak-acak common sense itu. Dia yang ciptakan kita supaya berakal. Dia yang ciptakan kita punya hati nurani. Ketika dia memberikan kebenaran bertolak belakang dengan kedua hal itu, ini Tuhan yang jahat. Maka Uni bilang, yang namanya kebenaran Tuhan itu dipastikan tidak akan bertentangan dengan akal dan hati nurani. Ya Itu sudah, adekku. sudah. Ya, yaudahlah ya Uni istirahat dulu ya. Udah ya. Mumpung Standby dulu. apa namanya? Untung hostnya nggak ini ya, nggak bersuara. Kalau host lagi bersuara, perang lagi kita sama host lagi. Udah lama gak ketemu sama Willy Su ya, Bang Yonatan Andar ya. Iya. Kemana aja dia? Aku ini Dia aja. nggak mau debat-debat lagi dia. Sibuk, aku sudah nggak mau sih berdebat kayak dulu lagi, Bang. Soalnya kan tuh berat, Dia lebih, Bang. dia memang lebih beda dengan Kristen lain. Kalau Kristen lain itu kan semakin lama semakin brutal menghujat kan. Kalau dia, saya salutnya dengan Willy ini teman-teman ya. Saya hargai dia sebagai kawan Kristen. Kenapa? Dia termasuk orang Kristen yang, kenapa saya respect? Pertama, dia memiliki perubahan-perubahan dalam hidupnya tuh. Dia bukan malah makin jadi RK itu berubah dari baik ke buruk. Willy berubah dari agak cukup buruk ke agak cukup baik gitu. Maksudnya dulu kami debatnya juga keras dan bahkan dia ya sama lah kayak ini, sama kayak RK dulu lah. Si RK dulu sok-sok baik. Kalau Willy ini tidak, dia menghindari, kemudian karena dia udahlah, dia tidak mau membantah tentang iman, udahlah kita imani masing-masing. Tapi mungkin dia tertarik ketika kami membawa narasi, dia khawatir mungkin kalian sebagai sesamanya Kristen terpengaruh dengan kami, makanya dia naik, bener gak Dek? Iya, tadi soalnya Nah, tadi gitu. kalau misalkan pemahaman kita kan memang pasti berbeda dan bertolak belakang. Jadi Pastilah. aku naik itu pengennya di sini kan, ini kan live. Dulu kan itu kita naiknya di maunya kan dulu kan ada undang-undangan kemana ya dulu ya? Apa lo? Ke Zoom dulu ya? Oh di Zoom, di Zoom iya. bahkan Aku nak maunya di Zoom karena nggak banyak orang yang terpelajar. Aku maunya kan dulu kan maunya kita live TikTok. Jadi banyak orang yang mungkin tidak tahu. Aku pun begitu. Aku dulu dari nol dulu. Ketika kita berdiskusi banyak ilmu-ilmu yang kita tidak tahu karena kan kita kan menggorek-gorek baik di Al-Quran maupun di Alkitab, kita Akhirnya belajar, kan? hal yang tidak tahu kita jadi tahu rupa kan kayak gini-gini. Tapi ingat ya, meskipun kita menggoreng-goreng Al-Quran maupun Alkitab, tetapi kita jangan langsung mentah-mentah menerima hal itu, tapi kita selidiki dulu. Nah itu yang Kita saya cari suka tahu. dari Willy itu, walaupun ngeyel sedikit dia Iya, belajar teman-teman. Iya gini. Tapi ingat Makanya dulu tapi dulunya kan ya kita memang keras, sama-sama keras dulu. Iya, itu biasa. Apalagi Karena dulu Karena kan biasa memang itu. kita bertolak belakang, tetapi setidaknya di sini Iya, kita kan saling menghargai lah. Secara personal kami baik kok. ilmu itu harus dapat. Iya, Nah, ilmu harus dapat gitu. ilmu harus Pinter dapat. tuh itu.
Gini aku mau bahas ke Bang Zeus sama Bang Arif ya. Jul, kau ngobrol dulu sama Willy. Aku mau ini dulu, mau ganti oli aku dulu. Oliku udah soak. Jul, Jul. Ya, selamat sore Bang Arif sama Bang Zeus. Ustadz Arif. Hilang. Arkeolog ini. Iya, aku penasaran dengan arkeolog tadi. Kalau mau belajar tentang ilmu arkeologi itu sama Ustadz Arif ini, karena dia memang mengambil secara akademik ilmu Sudah arkeologi. pernah kayaknya aku sama Bang Arif dulu, tapi nggak tahu Kak Dirup siapa ya dulu. Iya, karena gini loh, Dek. Uni sendiri kan, bahkan Uni ngambil secara akademis loh. Uni masuk dalam komunikasi penyiaran Islam kok. Dulu kan Uni masih belum kuliah ketemu kamu dulu. Tapi karena Uni bukan orang yang mau terdoktrin begitu saja, Uni mau belajar, akhirnya Uni ambil secara akademik. Itu bukan berarti Uni pengen jadi dosen atau segala macam. Itu mah bonus nanti kalau jadi kan. Tapi setidaknya untuk betul-betul ketika bicara ini pakai betul-betul karya ilmiah gitu, bukan sembarangan gitu. Ya mungkin Wilsu nanti sama Bang Ustadz Arif sama Julius kalau udah ini ya, Uni mau ganti, mau turun nih orang ini nggak ada. Bang Yonatan Nandar monitor. Ya, kita akhiri dulu aja nih. Ya kita akhiri dulu karena Komal ini kalau 2 hari 2 malam dibiarin nggak akan rungkat insya Allah. Kecuali Ya, kelakuannya kayak tadi tuh. Iya, aku terlalu Tapi sapa dulu nih. terlalu brutal. Sapa dulu Terlalu nih. brutal langsung Saipul nih. rungkat, ya. Sapa dulu Saipul nih Bang Yonat. Udah naik dia. Ya. Halo Kak semua. Ya halo Saipul. Ya. Boleh bertanya enggak Kak? Sebelum bertanya saya Ya, tanya dulu sudah. agamanya apa? Alhamdulillah Islam. Bertanya ke siapa? Bertanya ke saya atau bertanya ke Wilisu? Kakak Rifa mau apa ya? Kakak Ya, Ripa, Uniripa. tadi Uniripa. tentang yang tadi itu Kak, Apa tuh? yang apa yang ditombak menebus dosa manusia. Heeh. Ya kan Tuhan ditombak untuk menebus manusia, dosa manusia. Terus Tuhan itu menebusnya ke siapa ya Kak ya? Sebenarnya pertanyaan itu tidak tepat kamu tanyakan ke saya. Saya bukan orang Kristen. Walaupun saya tahu jawabannya, saya tidak boleh menjawabnya karena itu merupakan salah satu poin penistaan agama. Kenapa menginterpretasikan agama orang lain mungkin berbeda dengan mereka? Harusnya kamu bertanya kepada orang Kristen, bukan ke saya. Saya muslimah. Saya ini pendiskusi dengan kawan-kawan Kristen. Saya boleh hanya bertanya, bahkan kalaupun saya menyimpulkan itu harus ada objek di hadapan saya untuk mengklarifikasi, membenarkan atau menyalahkan. Nggak boleh saya menjelaskan begitu. Tapi iya, kalau Kak, kamu iya. tanya hal-hal yang bukti yang itu adalah ilmiah, saya bisa jawab. Contoh apa itu Septuaginta? Oh, definisi Septuaginta itu tidak bisa dikatakan salah karena itu umum. Tapi kalau kamu tanya Tuhan menebus kepada siapa, ya saya nggak tahu. Tanyalah orang Kristen. Ya ndak, soalnya kan tadi dengar kayak gitu tuh Kak, mau untuk Iya, menebus kamu dosa baru kali dosa ini nonton diskusi Kayak- lintas agama, Saiful. Ndak, sudah lama. Nah, perhatikan dialog lintas agama dulu, ambil ilmu yang penting. Kalaupun mau bertanya kepada kawan-kawan Kristen ya tentang kekristenan, tanyakanlah hal-hal yang krusial saran saya. Kenapa? Biar kamu dapat ilmu banyak. Contoh, hal yang terpenting krusial itu contohnya gini nih, epistemologis dan ontologis. Apa itu epistemologis? Sumber-sumber. Islam mengajarkan begitu. Ya, kemudian ontologis itu apa? Hakikat. Tanyakan itu yang penting dua itu dalam ranah ilmu filsafat. Tapi kalau kayak mohon maaf nanti khawatirnya pertanyaan seperti itu nggak ada manfaatnya buat kita, nggak ada ilmunya sama sekali buat kita, gitu ya, brotherku Saiful. Iya Kak, iya Kak. Terima kasih Kak. Iya sama-sama. Udah lalu ungkat dulu aja closing Ya, statement. Uni, istirahat dulu nih. Doa kafaratul majelis. Aku mau istirahat. Subhanakallahumma wa bihamdika. Sebelum kita tutup, makasih teman-teman ya sudah follow. Ya makasih buat Terima Wilisu kasih juga sudah nih subscribe. sama kita nih, sehat-sehat Terima Wilisu. kasih sudah posting. Ustadz Arif, Jul, makasih sudah hadir. Wilisu, terima kasih. Terima kasih yang sudah nge-report ya. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. The religion of Jesus was Islam.
Because with Allah, there is only one religion. He says, Inna dina indallahi al-Islam.